Kalian udah kemarin belajar sama Pak Imam monitor hemodinamik, ada parenteral di situ. Nah iya itu, ini ada CPP. Nah iya itu ini. CPP-nya berapa? Ya, tahu ya? Nanti di lembar monitoring hemodinamik itu diisinya tuh ini, kita nih mau mengukur CPP. Misalnya nilainya 5, ya tulis 5 di lembar monitoring hemodinamiknya itu. Nanti nilai normalnya, dengerin, nilai normalnya itu 5 sampai 15 cm H2O atau cm. H2O itu apa? H2O itu apa? H2O oksigen. O2 oksigen mah. Apa? Karbon. CO2. Astagfirullah, nggak ada yang tahu. Anak SD gitu tahu. H2O itu air. Oh iya. Iya nggak? Sentimeter H2O 5 sampai 15 cm H2O. Kenapa H2O? Ini alatnya namanya manometer. Alat ukurnya namanya manometer. Manometer itu ini satuannya sentimeter. Ini sentimeter kan? 35 cm nih, ada di sini 35. Air itu ya dari sini. Ini kan pakainya air. Ya, cairan dari sini. Jadi makanya satuannya sentimeter H2O, sentimeter air. 5 sampai 15 cm air. Itu nilai normalnya. Udah dikirim kan itunya daftar tiliknya? Udah. Udah dibaca. Ya dibuka dulu daftar tilik. Ini harusnya jantung pasien ya ceritanya ya. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang mau tanyain? Nggak ada? Oke. Kita mulai ya. Cuci tangan yang benar tadi. Kelompok sebelah kok nggak ada yang bisa cuci tangan? Ya cuci tangan dulu. Gini. Gini posisinya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
tiga, empat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Saja kalau ujian gak ada yang cuci tangan. Remedial pokoknya, dari cuci tangan aja remedial. Ini dek, kalau udah jam 10. Sebenarnya saya masuk pagi. Saya ditungguin ini. Oke. Selamat pagi Ibu, saya perawat Kartika. Kalau pasiennya sadar, kalau pasiennya nggak sadar harus dengan keluarga. Kalau keluarga nggak ada harus dengan saksi perawat lagi atau dengan dokter. Ya, harus ada 2 orang, nggak boleh sendiri. Ya. Selamat pagi Ibu, saya perawat Kartika. Di sini saya akan melakukan pengukuran vena sentral yang tujuannya untuk mengetahui apakah ibu kelebihan cairan atau kekurangan cairan. Jangan lupa tadi validasi nama, ya. Ibu namanya siapa? Gitu ya. Apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Oke. Posisikan, dilihat coba daftar tiriknya. Dibaca. Posisi pasien dalam posisi Posisikan pasien dalam 45 derajat. Ya, posisikan dek. Bukan itunya deh, ininya. Nah, lagi video. Posisikan pasien 45 derajat. Kemudian, apa lagi? Pastikan titik 0 mm jarak dengan jantung. Oke. Cara mengecek titik
nol, ya, sejajar dengan jantung. 0 point, namanya 0 point. Titik nol sejajar dengan jantung. Bu, saya buka bajunya ya. Kalau apa-apa izin dulu ke pasiennya ya, jangan asal main buka aja. Saya buka ya Bu bajunya. Oke. Cara ngeceknya dari ICS 4 ditarik ke bawah sampai ke mid aksila. ICS 4 tarik ke bawah sejajar dengan mid aksila, sejajar dengan jantung ya. Titik nolnya itu sejajar dengan jantung. Cara ngeceknya nih, dilihat ini klavikula ya, ini klavikula. Ini ada ruang kosong, berarti ini ICS 1. Nih, liatin. Tadi aja ada yang nggak bisa, semuanya nggak bisa. Ini ICS 1. Ini ada, ulang lagi ya. Ini ada rongganya. Ini ICS 2. Pindahin ini ke sini. Ini ICS 3. Pindahin ini ke sini. Gini ya. Ini ICS 4. Tarik ke bawah. Oh, ininya dulu deh, posisikan. Posisiin tangannya dulu biar kelihatan. Pegang ini. Aduh. Posisi tangannya gini ya. Setelah posisikan pasiennya, posisi tangannya kayak gini. Oke, di sini ya. Tarik ke bawah sejajar dengan mid aksila. Dikasih tanda. Boleh pakai spidol kalau pasiennya bersedia, boleh pakai plester aja. Kasih tanda di sini sedikit aja. Biar nggak lupa, ya. Kemudian ini manometer, ini namanya manometer ya, manometer. Satuannya sentimeter air, sentimeter H2. Cara ngeceknya, ini kan 0 point, ini 0, ini titik 0. Sejajarin nggak? Sejajar nggak deh? Terus ke atas, naikin ini bisa dinaik turunin. Udah ya, ini sejajar ya, sejajar dengan yang kita tandain di sini. Udah. Kalau videonya begitu kalian nggak bakal melihat nanti. Lihat aja dulu nanti videonya ya. Oke, udah. Kemudian apalagi Dek? Baca lagi Dek. Pastikan cairan infus yang terpasang untuk pengukuran adalah NaCl. Pastikan cairan infusnya NaCl atau bukan? NaCl nggak? Iya. Terus? Putar 3 way. Oke, udah memastikan ininya NaCl, pastikan lancar dulu ininya. Dibuka dulu. Lancar nggak? Lancar nggak? Lancar ya. Walaupun dia tadinya netes sesuai dengan tetesan infusnya dia, ini tuh cairan infus ya, cairan infus ke sini. Jadi kalau udah terpasang ini nggak bakal ada infusan, semuanya obat masuk sini. Ya, obat, cairan, insulin, furosemid, dobutamin, semuanya masuk sini. Iya, emang infusan masuk kemana? Hah? Infusan masuk kemana menurut kalian? Jantung. Ke vena kan? Iya. Dari sini, dari vena ke jantung. Perlu patofisiologinya nih. Boleh kan. Salah sampai jam 12 lah. Udah ya, pastikan ininya lancar. Oke, setelah itu Buka kalian. putar. Buka kalian. Hah? Buka kalian pada manometer. Putar dulu triway-nya. Apa? Putar triway sehingga aliran infus ke pasien tertutup. Ini infus. Ini manometer ya, selangnya. Kalau udah sejajar ini boleh diginiin atau boleh dikebawahin. Putar triway dari infusnya tertutup ya ke pasien. Ini berarti ini manometer yang tertutup.
puter biar infus ke pasiennya tertutup. Ini posisinya. Terus selanjutnya Aliran dari cairan kemana-mana. pastikan triway terbuka dari cairan infus ke manometer. Udah terbuka ya. Oke, terus Buka klem pada manometer. buka klem pada manometer, dibuka semua. Buka semua. Ini yang manometer ya. Apa salah? Ini yang manometer. Oke, terus Aliran cairan dari infus. alirkan cairan dari infus ke pasien atau ke manometer. Alirkan cairan dari infus. Terus selanjutnya Isi manometer sampai titik maksimal. isi manometer sampai titik maksimal. Ini titik maksimalnya 35 cm. Berarti diisi cairannya sampai 35 cm. Jadi pengukurannya itu tergantung manometernya berapa. Enggak ada Bu, emang harus 35? Enggak, tergantung manometernya berapa sentimeter. 20 gitu. Ya 20 berarti maksimalnya. Iya, sampai full. Sampai full ini, sampai sini. Jangan sampai sini, ya sampai sini. Pengukurannya berapanya tergantung ukuran manometernya berapa. Nah, ya udah. Alirkan infus dari manometer, dari pasien dari infus ke manometer. Dilihat ya. Pelan-pelan aja. Sampai nih ada airnya, Dek. Mana? Mana airnya? Udah naik no airnya. Sampai 35. Ya, sampai 35. Kalian tahu undulasi? Iya, benjolan. Bentol gitu. Undulasi di sini atuh. Emang ada benjolan di sini. Oh enggak. Undulasi itu air yang naik turun. Nah, itu undulasi namanya. Kan kita ini mau mengukur undulasinya. Ini yang diukur tuh undulasinya berapa. Di angka berapa sih undulasinya itu nilainya. Ya. Oke. Bukan bahaya atau enggak, kan yang mau diukur undulasi. Ya. Oke, udah setelah itu udah diisi nih, udah penuh. Matikan klem dari cairan infus. Oke, dimatiin klemnya. Klem infus mati. Oke, terus Putar triway untuk mengalirkan cairan dan manometer ke pasien. Tunggu sampai adanya undulasi. putar triway dari manometer ke pasien, tunggu sampai adanya undulasi. Ini yang ditutup berarti cairan infus. Dia turun, lihat turun nggak? Turun. Nanti ada yang naik turun, nah itu nilainya di situ. Oh itu, naik turun. Naik turun nggak? 21 tuh Bu, 20. Naik turun nggak? Turun. Naiknya ntar besok. Naik nggak tuh? Iya, gue Alfian maaf. Nih undulasi itu begini. Nah, airnya naik turun di titik itu doang tapi itu namanya undulasi. Berapa nilainya? Mana sih? 12,5. Nah, itu undulasi ya. Itu undulasi namanya. Ini kan harusnya ke jantung pasien. Ya, ini harusnya ke jantung pasien. Karena ini bukan jantung, jadi undulasinya kita bikin sendiri. Ya. Undulasinya kita bikin sendiri. Berapa nilainya? 10,5. Kalau di jantung pasien, ini dia kalau udah di 10,5 ya 10,5 aja, dia nggak bakal turun lagi. Nah, kalau di jantung beneran, karena ini bukan jantung, jadi dia turun terus sampai bawah, ya kan? Nah, oke, udah berarti undulasinya di angka 10,5. 10,5. Itu undulasi itu yang naik turun, ya. Air yang naik turun itu undulasi namanya. Itu yang kita ukur. Nilainya 10,5 berarti apa? Normal ya. Oke, udah, ya lanjut. Apa lagi? Matikan klem dari cairan infus. Stop kembali aliran dari manometer ke pasien. Oke.
di stop ininya, tutup dulu. Tutup ininya, diputer. Terus Putar three way sehingga aliran dan manometer tertutup. Alirkan kembali infus. alirkan kembali Infus seperti sebelumnya. seperti sebelumnya kalau normal. Kalau misalnya sebelumnya dia 20 tetes per menit. Kalau normal, tadi nilainya normal nggak? Normal. Berarti setting lagi 20 tetes per Menit. menit. Setiap berapa detik netes? Kalau 20 tetes per menit? Enggak. Setiap 3 detik dia netes. Udah, terus selanjutnya Menentukan apakah tekanan tinggi, normal atau rendah. menentukan apakah tekanannya tinggi, normal atau rendah. Tadi tekanannya Normal. berarti interpretasinya diapain? Terus bawahnya apa lagi bawahnya? Menentukan apakah pasien hipo, normal atau hipervolu. Tadi berarti normal. Normal. Terus Menentukan tindak lanjut dari hasil pengukuran yang loading cairan atau tidak. Loading cairan atau tidak? Loading cairan kemana tuh maksudnya? loading cairan itu diguyur cairannya. Dek, cairannya cepetin ya. Pernah? Pernah. Dek, cairannya cepetin ya. Dibuka semua Dilosin. ininya. Nah, dilosin. Cepet cairannya. Yang masuk itu di loading namanya. Nggak diukur berapa tetes per menit, enggak. Yang penting misalnya, Dek mau 500 cc habis dalam 1 jam. Berarti pakai apa? Pakai infus pump atuh. Pakai infus pump. Berapa kecepatannya kalau pakai infus pump? 500 cc habis dalam 1 jam. 500 bagi 60. Kan 500 bagi 60 kan pakai infus pump. Ya 500 bagi 1. Oh iya 500. Total volume dibagi jam berapa? 500 habis dalam 1 jam. Berapa? 500 bagi 1. 500 berarti yang disetting di infus pumpnya 500 cc per jam. Rate itu kecepatan yang di infus pump 500 ngetiknya kalian. Nanti dia habis dalam 1 jam. Itu namanya di loading. Dicepetin, jadi nggak dihitung langsung dihabisin. Itu namanya di loading. Ya. Kalau kalian hitungnya 20 tetes per menit, nah berarti itu bukan di loading namanya. Ya. Kalau misalnya dia hipervolemi, kelebihan cairan lebih dari 15 nilainya, berarti cairannya harus dibatesin. Ya, dibatesin cairannya. Kalau misalnya hipo, berarti harus ditambahin atau di loading cairannya. Berapa ngasih cairannya? Kolaborasi dulu dengan dokter untuk pemberian cairan. Kalau hipovolemi, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan, mau di loadingnya berapa? Kalau hipervolemi, kelebihan cairan, kolaborasi juga dengan dokter untuk pembatasan cairan, ya, atau pengurangan cairan. Itu yang paling bawah apa bacaannya, Dek? Yang paling bawah yang terakhir banget. Itu menentukan tindakan apakah Tindak lanjut dari hasil pengukuran apakah loading cairan atau apakah loading cairan atau tidak. Menentukan tindak lanjutnya itu berarti berkolaborasi dengan dokter untuk pemberian cairan atau loading cairan. Kalau hipovolemi, kolaborasi dengan dokter pembatasan cairan untuk hipervolemi. Sampai sini yang tanyain. Kalau dia normal ya nggak usah. Berarti kalau normal apa? sesuai tadi. Tindakan yang dilakukannya sesuaikan tetesan infus ke tetesan yang sebelumnya atau yang semula. Itu tindakannya ya. Kalau hiper berarti pembatasan, kalau normal tetesin lagi ke infus yang sebelumnya. Kalau hipo di loading cairan. Jangan lupa kolaborasi dengan dokter ya. Dokter yang megang ya, dokter penanggung jawab. Udah pengukurannya sampai sini, diberesin lagi pasiennya ya. Berarti kita nih cuma Beresin lagi, Dek. masukin cairan ya, gak masukin.
Si itu ya. Nanti pas kalian ujian yang ngasih undulasi itu kita ya, menguji ya. Jadi kalian mah tinggal ngecek ini aja. Ini harusnya ke pasien ya. Ini harusnya nggak kayak gini harusnya. Ini pura-puranya ini jantung pasien. Ya, nggak ada ini yang kayak gini di rumah sakit, nggak ada.